Selamat pagi mahasiswaku. Kali ini kita coba belajar tentang clustering dengan metode K-means. Nah, dicontohkan terdapat 4 titik A, B, C, D yang ditunjukkan dalam bentuk grafik XY seperti ini. Kelihatan ini ada titik A, B, C, D. Kalau misalnya diklasterkan dengan klaster sebanyak 2, maka ini kelihatan hasilnya seperti ini. Klaster pertama, klaster kedua. Nah, ditanyakan tentukan titik pusat klaster pertama dan klaster kedua. Jadi seumpama nanti ini dibuat klaster, mana nanti titik sentroidnya, sentroid yang pertama dan sentroid yang kedua. Terus yang kedua, hitung sum square error untuk masing-masing klaster. Nah, ini pertanyaan tambahan. Termasuk klaster manakah titik E yang berada di koordinat 1,3. Nah, dengan menggunakan algoritma K-means, caranya sederhana, ya, ada 5 langkah. Ini kalau yang di sini ditulis. Pertama adalah tentukan berapa jumlah klaster K. Ya. Kita bisa milih sembarang K-nya ini, tergantung kebutuhan. Jadi misalnya kalau di sini K sama dengan 2, kita pengen membuat jumlah klasternya adalah sebanyak 2. Nah, setelah itu langkah yang kedua, tentukan titik awal sentroid. Ya, titik awal sentroid bebas, ya, sembarang. Nah, agar mudah, di sini sentroid pertamanya adalah titik A, sentroid kedua adalah B. Nah, langkah yang ketiga adalah dari seluruh titik yang ada A, B, C, D ini masukkan ke klaster mana, ya, dengan cara menghitung jaraknya. Jadi misalnya C ke A ini berapa jaraknya, C ke B jaraknya berapa. Nah, dipilih yang paling dekat. Nah, maka termasuk itulah klasternya. Ya. Terus setelah semua titik ini ditentukan klasternya berdasarkan jarak yang terdekat dengan sentroid, maka langkah yang berikutnya adalah mengupdate sentroid. Ya, mengupdate sentroid dengan cara gampang, ya, mencari rata-rata komponen X di rata-rata, demikian juga komponen Y di rata-rata. Nah, terus ini nanti diulangi lagi ke langkah ketiga ini, ya, bukan satu, langkah ketiga, sampai nanti tidak ada perubahan sentroid. Jadi sentroid ini itu kalau sudah tetap di situ, maka saatnya lah berhenti. Lanjut, ya. Nah, agar bisa memudahkan untuk belajar sendiri, ini saya kasih skrip sederhana dengan menggunakan R, ya. Langkah yang pertama dibaca dulu, setelah itu tentukan sentroidnya berapa, jumlah senternya, titik pusatnya misalnya di sini 2, terus dimasukkan ke dalam K-means, ya. Nah, kalau hasilnya ini kita tampilkan seperti ini, kelihatan mana sentroidnya. Ini sentroid yang pertama, ini sentroid yang kedua. Terus setelah itu klasternya, ya, pengelompokannya. Misalnya ini titik pertama itu klaster kedua, terus titik kedua klaster 2, titik ketiga klaster pertama, titik keempat klaster pertama. Terus yang hasil akhir adalah, yang hasil berikutnya adalah SSE-nya. Ini SSE yang pertama dan SSE untuk klaster yang kedua. Nah, dengan cara begini ini Anda nanti bisa membandingkan hasil manual
dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan R. Jadi kalau misalnya sudah cocok ya berarti sudah paham. Oke, lanjut. Saya ulangi lagi bagaimana cara kerja pengklasteran dengan menggunakan K-means. Ya, jadi misalnya tadi jumlah klaster K sama dengan 2, terus titik awal sentroid A, sentroid 1 A, sentroid 2 B. Ya. Terus untuk seluruh titik hitung jarak titik tersebut ke semua sentroid. Nah, setelah itu pilih yang paling kecil atau paling pendek, masukkan titik tersebut ke klaster yang dengan jarak yang paling dekat tersebut ya. Setelah seluruh titik ini dimasukkan ke dalam klasternya, dihitung ulang sentroidnya ya, dihitung dengan masing-masing komponen. Nah, ulangi sampai sentroidnya tidak berubah ya. Gampang ya. Kita lihat secara manualnya. Jadi langkah pertama kita set K sama dengan 2 karena kita kepengen menentukan atau membuat klasternya sebanyak 2. Terus sentroid yang pertama kita anggap mulai dari titik A ya 1,1, terus sentroid kedua 2,1. Nah, dari sini dihitung jarak ke sentroid 1, ini jarak ke sentroid 2 ya. Di baris pertama ini jarak dari titik A ke sentroid 1, A ke sentroid 2, B sentroid 1, B sentroid 2 dan seterusnya. Nah, cara ngitung jaraknya bagaimana? Ya, caranya sederhana dengan menggunakan Euclidean distance ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya pengen menghitung D ya. Titik D ya, distance D terhadap C1 ya. Rumusnya ya sederhana aja ya, komponen 5 dikurangi 1 ya, 5 dikurangi 1 ditambah 4 dikurangi 1 ya. Masing-masing ini dikuadratkan terus di akar ya, ternyata hasilnya di sini ada 5. Kita tulis di sini 5. Nah, demikian juga untuk menghitung ke jarak dari titik D ke sentroid 2 ya. Komponen X-nya ya 5 dikurangi 2 kuadrat ditambah 4 dikurangi 1 kuadrat ya, hasilnya 4,24. Nah, ini kita tulis semuanya, jaraknya kita hitung. Nah, setelah itu berdasarkan jarak ini kita pilih mana yang paling kecil. Nah, dari sini kan kelihatan untuk titik A yang paling kecil kan 0, sehingga A nya ini adalah C1 ya, atau klaster 1. Terus B yang kecil adalah 0, yang ini ya 0, sehingga C2 ya. Terus titik C yang paling kecil adalah 2,83, masuk C2. Demikian juga D yang paling kecil adalah jarak 4,24 ya, masuk ke klaster 2 ya. Nah, ini adalah hasil klaster pada iterasi yang pertama ini. Nah, setelah itu dihitung ulang sentroidnya C1 ya, karena komponennya cuma 1 ya, cuma A saja ya, 1,1 ya tetap. Sedangkan C2 ada B, C, D. Nah, maka masing-masing komponen B, C, D ini kita rata-ratakan ya, kita hitung 2 tambah 4 tambah 5 dibagi 3 karena jumlahnya kan 3 titik. Demikian juga yang Y1 3 ditambah 4 dibagi 3. Nah, ini adalah
sentroid hasil pada iterasi pertama. Nah, ini nanti kita ulang terus ya sampai hasil dari sentroidnya ini enggak berubah. Jadi kalau misalnya ternyata hasil sentroid yang sekarang itu sama dengan sentroid sebelumnya, berarti saatnya itu berhenti ya proses yang ada di K-means. Nah, setelah ini nanti kita lanjutkan ternyata sampai iterasi terakhir ya. Jadi nanti yang lain di mana, Pak? Ya silakan nanti belajar sendiri ya. Di iterasi kedua, iterasi ketiga silakan dihitung sehingga nanti dicoba sampai iterasi yang terakhir ini ternyata diperoleh hasil klasternya adalah ini. A, B, klaster 1, C, D, klaster 2. Ya. Nah, hasilnya ternyata sama dengan yang ada di R. Hanya saja mungkin ini labelnya berbeda ya. Kadang-kadang ini 1, kadang-kadang ya, jadi kadang-kadang 4,5, 3,5 itu kadang-kadang klaster 1, kadang-kadang juga klaster 2. Mengapa seperti itu? Ya karena pengambilannya secara random. Maksudnya gimana? Pengambilan titik awalnya, sentroid awalnya itu adalah diambil secara random oleh R. Nah, sehingga dari hasil iterasi terakhir ini diperoleh klasternya AB klaster 1, CD klaster 2 ya. Sama persis dengan perkiraan yang sudah kita buat di awal. Oke, lanjut sekarang bagaimana menghitung sum square error atau SSE. Ya. SSE itu apa? SSE berguna untuk mengukur keseragaman antar data dalam satu klaster. Nah, keseragaman diukur berdasarkan error atau jarak setiap data dengan sentroidnya. Nah, semakin seragam data-data dalam sebuah klaster, semakin kecil jarak antara data dengan sentroidnya. Nah, dengan demikian, semakin kecil SSE, semakin bagus hasil clusteringnya. Ya. Rumusnya seperti ini, ya, distance kuadrat dari sentroid terhadap data yang ada di masing-masing klaster. Ya. Nah, karena kita nanti punya 2 klaster, berarti ini nanti ada 2 komponen SSE ya, yang nantinya tetap ya dijumlahkan ini. Oke, lanjut. Jadi berdasarkan rumus itu tadi kita pecah menjadi 2, SSE 1 sama SSE 2. SSE 1 ini adalah berdasarkan klaster SSE yang terdapat di klaster 1, terus SSE 2 ini SSE yang ada di klaster 2 ya. Nah, dari sini dari rumus ini bisa kita hitung ya, distance kuadrat ya. Kalau aslinya kan akar ya, karena di kuadrat kan berarti akarnya hilang ya, tinggal kita nulis ini aja distance-nya 1 dikurangi 1,5 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat ya, ditambah 2 dikurangi 1,5 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat ya. Karena ini ada 2 titik ini komponen X, komponen Y, komponen X, komponen Y ya. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 0,5 ya. Terus SSE 2 yaitu titik C sama D ya. C sama D berarti kan 4 dikurangi 4,5 ya. Hasilnya sentroidnya kan 4,5 dan 3,5. Dengan demikian 4 dikurangi 4,5 kuadrat ditambah 3 kurangi 3,5 kuadrat ya, 5 dikurangi 4,5 kuadrat ditambah 4 dikurangi 3,5 dikuadratkan. Nah, di total hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya ternyata ini setengah dan 1 ya, sama.
Demikian ini bagaimana menghitung sum square error ya, semoga jelas ya. Untuk latihannya silakan akses ke Classroom ITS ACID. Terima kasih.